Satunya kemenangan bagi Persija Pusat Mitra Olahraga dipetik ketika mereka berhadapan dengan kesebelasan Persija Tim. Mereka menang 4-0 Kabupaten Bandung, kalah 0-2 dari Persita Tangerang, dan juga kalah dengan skor yang sama melawan Bandung Raya, serta kalah 0-1 melawan Arema. Sementara inilah para pemain Persebaya yang akan diturunkan oleh pelatih Rusdi Bahalwan menghadapi Persija Pusat sore hari ini. Penjaga gawang Agus Murod Alfaridzi. Kita saksikan Mitra Olahraga tidak ada dua pemain pilar mereka, yaitu Aji Sal. Babak pertama nampaknya akan segera dimulai. Ya, Persija Pusat Mitra Olahraga. Dodi Saitapi sekarang. Latar tampilnya tadi Andy Hendrawarman. Masih para pemain Persija Pusat. Harisar Nasution tadi. Dia di Bobby Hood. Latar tampilnya dituju. Dipotong tadi oleh Kennedy, tetapi umpannya tidak cermat, tidak terkejar oleh pemain Persebaya, yaitu Yusuf Ekodono. Boyana Ceputra, Febriardi yang dituju, tidak terjangkau oleh Febriardi tadi. Kennedy sekarang yang menempati posisi Aji Santoso. Jackson Tiago yang dituju, halo oleh Andy Hendrawarman. Dodi Sahetan potong tadi oleh Eri Widianto. Carlos Kediro sekarang. Kennedy balik kepada Yusuf Ekodono, tapi tidak cermat umpan dari Yusuf Ekodono, dan kali ini Joseph Lemono tidak cermat pula dalam memberikan umpan Mitra Olahraga, sehingga lempar ke dalam untuk Persebaya tadi. Jackson Tiago, Carlos Danilo, masih Carlos. Kennedy, umpan silang, ada Jackson Tiago. Tidak cermat tadi, salah pengertian terjadi antara Yusuf Ekodono dengan Jackson Tiago. Sementara Kamarudin Betang mencoba melewati salah seorang pemain Persebaya tadi, yaitu Mursid Effendi. Inilah Mursid Effendi, tetapi tidak berhasil. Lempar ke dalam, patar tampungan tadi Kamarudin Betai. Pelanggaran dilakukan oleh Kennedy, tendangan bebas untuk Persija Pusat. Bola dihadapi oleh Patar Tambunan Mitra Olahraga. Sementara 3 pemain Persija Pusat, 4 pemain Persija Pusat berada di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan tadi. Agus Murod Alfaridzi masih mampu memujuk bola di udara dengan baik tadi, mengantisipasi tendangan dari Patar Tambunan. Inilah Agus Murod Alfaridzi, pemain penjaga gawang berusia 22 tahun. Dalam tayangan lambat kita saksikan Patar Tambunan lakukan tendangan bebas langsung mengarah ke penjaga gawang Agus Murod. Persebaya kali ini oleh Eri Irianto, Hartono yang dituju, Reynolds Peter yang dicari tadi, tetapi nampaknya terlalu tajam umpan dari Hartono, tidak terkejar oleh Reynolds Peter. Inilah Reynolds Peter Mitra Olahraga, pemain berusia 22 tahun yang tadinya merupakan pemain Persegres Gresik. Eri Irianto tadi, Reynolds Peter, Kamarudin Betai yang dituju. Lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Oyoneke Putra, Yosef Lemono sekarang, dan pelanggaran dilakukan oleh Eri Irianto Mitra Olahraga terhadap legion asing dari Kamerun yang dimiliki Persija Pusat, Yosef Lemono. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana Eri Irianto tadi melakukan pelanggaran, menyikut dada dari Yosef Lemono. Inilah Yosef Lemono, pemain berusia 20 tahun yang sudah bangun kembali. Tendangan bebas nampaknya akan dilakukan oleh Yosef Lemono.
Joseph Lemono yang dituju adalah Zhang Babuaken. Patar Tambunan sekarang. Langsung ke Zhang Babuaken dan Agus Murad Alfarisi. Lebih dekat pada bola tadi. Joseph Lemono lepaskan tendangan langsung Joseph Lemono. Inilah Joseph Lemono yang baru saja kita saksikan tadi mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Tapi arahnya masih menyamping di sebelah kanan gawang Agus Murad dalam tayangan lambat kita saksikan. Cukup keras tetapi belum akurat. Kennedy sekarang. Carlos De Milo yang sekarang nampak lebih kurus mitra olahraga. Yusuf Ekodono. Reynold Peters yang dituju. Hartono. Reynold Peter lagi. Mursyid Effendi. Masih Mursyid Effendi. Carlos De Milo yang dituju. Dihalang-halangi oleh Dodi Saitapi. Hartono lagi. Jackson Tiago melewati Mahruzar. Masih Jackson Tiago, tetapi kali ini kontrol bola dari Jackson tidak cepat. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Mahruzar Nasution, pemain yang berasal dari PS Sabi yang baru saja bergabung bersama Persija Pusat. Inilah Mahruzar. Tendangan bebas untuk Persebaya akan dilakukan oleh Eri Rianto nomor punggung 19, kapten kesebelasan yang memiliki tendangan bedek. Eri Rianto, Reynold tadi, Jackson Tiago sudah offside tampaknya Jackson Tiago. Inilah sang Mambalau. Tendangan gawang saja untuk Persija Pusat mitra olahraga. Dalam tayangan lambat kita saksikan Eri tadi dan posisi Jackson Tiago sudah offside. Sekali lagi dalam tayangan lambat kita bisa menyaksikan bagaimana posisi dari Jackson Tiago tadi mitra olahraga. Kembali The Dream Team Persebaya melakukan tekanan. Hartono sekarang. Salah umpan Hartono yang dituju Yusuf Ekodono tadi. Berbalik kali ini serangan dari Persija juga gagal. Hartono, Jackson Tiago coba melewati Mahruzar Nasution. Gagal Jackson melewati Mahruzar, tapi masih berusaha dia. Mulyanto Ciputra tadi. Joseph Laumono yang dituju tetapi terlalu tinggi. Mursyid Effendi. Eri Irianto. Carlos De Milo. Kennedy. Yusuf Ekodono. Kennedy lagi yang dituju. Kerjasama yang cukup baik antara Kennedy dan Yusuf Ekodono. Sliding tackle tadi dilakukan oleh pemain Persija Pusat mitra olahraga yaitu Luis Simus nomor punggung 14. Lemparan ke dalam untuk Persebaya akan dilakukan oleh Kennedy. Carlos De Milo. Kennedy lagi. Tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan tadi. Tendangan penjuru bagi Persebaya akan dilakukan oleh Carlos De Milo. Sementara itu 4 pemain ditambah Yusino menjadi 5 pemain Persebaya berada di kotak penalti Persija. Kita nantikan. Carlos De Milo, Reynold Peters, tetapi dihalau oleh Joseph Lemono. Lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Kennedy sekarang. Reynold Peters yang dituju. Pemain yang sudah mencetak 4 gol bagi Persebaya Surabaya di Liga Kansas. Tendangan gawang saja untuk Persija Pusat mitra olahraga. Kita saksikan awal babak pertama antara Persija Pusat melawan Persebaya berlangsung dalam tempo yang sedang-sedang saja. Bola lebih banyak dikendalikan atau dikuasai oleh pemain Persebaya, tetapi mereka masih agak sulit untuk menusuk lini pertahanan Persija Pusat.
Reynold Peters dihalang-halangi oleh Luisimus tadi, dibuang saja bola tadi oleh Luisimus, lemparan ke dalam untuk Persebaya. Sementara inilah Sunarto Sudropawiryo, Wali Kota Surabaya yang juga Ketua Umum Persebaya. Patar Tambunan, Dodi Sahitapi sekarang. Pemain yang sudah 2 musim bermain untuk Persija Pusat, digagalkan tadi oleh Carlos Gemilo. Berbalik kali ini tekanan dari Persebaya Surabaya. Carlos Gemilo, Eri Irianto, Hartono yang dituju, Anang Maruf, pemain termuda di kubu Persebaya dengan usia 20 tahun, tapi umpan dari Anang tadi dipotong oleh Luisimus. Inilah Luisimus Mitra Olahraga, stopper dari kesebelasan Persija Pusat. Luisimus lagi, lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Akan dilakukan oleh Hartono yang merupakan spesialisasi lemparan ke dalam. Inilah penonton yang dengan harap-harap cemas menyaksikan pertandingan ini. Anang Maruf sekarang langsung masuknya kepada Jackson Tiago, tetapi sudah terperangkap offside Jackson Tiago. Penyerang Persebaya berusia 28 tahun, sementara Zhang Mambalau, penjaga gawang dari Persija Pusat. Dodi Sahitapi yang dituju, langsung ke depan. Amarudin Betai, tetapi bola tidak terjangkau tadi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Joseph Limono sehingga tendangan bebas untuk Persebaya. Ini adalah Eri Irianto, pemain berusia hampir 23 tahun. 23 Januari nanti Eri merayakan ulang tahunnya ke-23 di olahraga. Sampai saat ini dia mengoleksi 4 gol untuk Persebaya sepanjang 6 pertandingan. Carlos Gemilo sekarang, Yusuf Ekodono, Eri Irianto, Hartono, Reynold Peters, tidak cermat umpan kepala Reynold Peters tadi. Joseph Limono dipatahkan oleh Mursid Effendi. Ada Anang Maruf yang menggantikan peran ataupun posisi Pujo Sugiantoro. Carlos Gemilo, Reynold Peters sekarang coba melewati Luisimus, masih belum berhasil. Reynold Peters melakukan akselerasi tadi melewati 2 pemain Persija. Eri Irianto, Jackson Tiago yang dituju, dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Yusuf Ekodono terhadap Andy Hendro Warman. Ini adalah Jackson Tiago. Untuk sementara dia tercatat sebagai top skor kompetisi Liga Kansas bersama Mahove Marcel dari Putra Samarinda yang sudah mengoleksi 7 gol. Sementara yang baru saja Anda saksikan tadi adalah Yusuf Ekodono. Kamarudin Betai, tidak cermat tadi Kamarudin. Febriardi Bobihu, Mulyanto Ciputra, Febriardi lagi sekarang. Dodi Sahitapi, pemain bertubuh mungil yang lincah. Tidak jelas tadi apakah Dodi ingin melepaskan tendangan langsung atau memberikan umpan, tetapi bola tanggung tadi dari Dodi Sahitapi langsung mengarah ke gawang Persebaya. Jackson Tiago dari Persebaya sekarang. Masih Jackson coba melewati 2 pemain lawan, gagal dia. Dodi Sahitapi, Zhang Babuaken yang dituju tadi, tetapi umpan dari Dodi tidak cermat. Jackson Tiago, Jackson lagi, Carlos Gemilo dipotong dengan baik oleh Mahbusar Nasution. Hadirnya Mahbusar Nasution dan Febriardi Bobihu di olahraga, pemain PSAB, memperkuat lini pertahanan dari Persija Pusat. Nedoran lagi dari Persebaya Surabaya. Hartono sekarang, Eri Irianto,
Reynolds Peter yang dituju dihalang-halangi oleh Simus. Gagal tadi Reynolds Peter mengontrol bola dengan baik. Masih 0-0 mitra olahraga, kedudukan antara kesebelasan Persija Pusat melawan Persebaya Surabaya. Anang Ma'ruf, pemain serba bisa, mantan pemain PSSI Primavera, mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Eri Irianto mitra olahraga, sehingga dengan demikian tendangan bebas untuk Persija Pusat. Dodi Saitabi sekarang, masih Dodi, pemain yang hanya bertinggi 158 cm tapi memiliki mobilitas yang cukup baik. Tendangan penjuru bagi Persija Pusat mitra olahraga, merupakan tendangan penjuru kedua. Sementara yang kita saksikan adalah Kennedy, bek kiri dari Persebaya berusia 24 tahun yang biasanya hanya sebagai pemain cadangan. Patar Tambunan tadi, Zhang Babuaken, Joseph Limono. Tendangan kaki kiri dari Joseph Limono kembali masih menyamping di sebelah kanan gawang Persebaya yang dikawal oleh Agus Murad. Inilah Joseph Limono, pemain berusia 20 tahun mitra olahraga dengan tinggi 186 cm. Dia memiliki tendangan kaki kiri yang keras, tetapi dua kali tendangan jarak jauhnya tadi kita saksikan masih melenceng di sebelah kanan gawang Persebaya. Patar Tambunan sekarang, Zhang Babuaken, masih Zhang Babuaken, patar kembali, dipotong oleh Anang Ma'ruf. Carlos Gemelo, Yusuf Ekodono yang menjemput bola, masih Yusuf, umpan terobosan pada Reynolds maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh pemain Persija Pusat. Mursid Effendi, Hartono sekarang, Eri Rianto, Hartono kembali yang dituju tetapi dipotong tadi oleh Mulyanto Ciputra. Kamarudin Betai mencoba melewati Mursid Effendi, belum berhasil usaha dari Kamarudin Betai. Inilah Mursid Effendi dan inilah Kamarudin Betai. Tendangan penjuru yang ketiga untuk Persija Pusat mitra olahraga TV akan dilakukan oleh Patar Tambunan yang nampaknya merupakan spesialis tendangan penjuru bagi Persija Pusat. Sementara 4 pemain Persija Pusat berada di kotak penalti. Patar Tambunan dibuang tadi oleh Justino Pinheiro, stopper Brasil dari Persebaya mitra olahraga berusia 29 tahun. Inilah Justino yang baru di Liga Kansas ini bergabung dengan Persebaya, yang nampaknya diinstruksikan untuk menjaga atau mengawal Zhang Babuaken. Tendangan penjuru keempat bagi Persija Pusat, Febriardi, Zhang Babuaken tapi kembali dibuang oleh Justino Pinheiro. Inilah Justino Pinheiro dengan tinggi 183 cm, memang dia ideal sebagai stopper mitra olahraga. Kita saksikan bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh Justino terhadap Zhang Babuaken. Sementara tendangan penjuru lagi untuk Persija Pusat, Dodi Saitapi dihalau oleh Agus Murad. Tendangan langsung dan Kamarudin Betai hampir saja menjebol gawang Persebaya mitra olahraga setelah sontekan kakinya tadi mengejutkan penjaga gawang Agus Murad. Dalam tayangan langsung kita saksikan bagaimana kemelutan terjadi di depan gawang Agus Murad. Dan Kamarudin Betai dengan sontekan yang pelan hampir saja membobol gawang Persija atau Persebaya.
Lempar ke dalam untuk Persija Pusat. Kamarudin Beta yang dituju dihalang-halangi oleh Anang Maruf. Lempar ke dalam kali ini untuk Persebaya. Anang Maruf. Jackson Tiago yang harus menyebut bola. Yusuf Eko Dono. Jackson Tiago kembali. Jackson melewati Andy Hendra Warman. Umpan tarik masuknya Carlos Gemelo yang dituju tetapi dipotong oleh Dodi Said tadi. Anang Maruf. Tidak cermat kontrol Anang Maruf. Kembali Anang Maruf. Carlos Gemelo. Hartono. Pemain bertubuh jangkung dengan tinggi 178 cm. Dipotong oleh Zhang Mambalau tadi. Umpan silang dari Hartono terlalu dalam. Lebih dekat pada penjaga gawang Zhang Mambalau. Inilah Zhang Mambalau. Serangan dari Persija Pusat lewat Dodi Said tadi. Kamarudin Betai yang dituju. Kawal dengan baik oleh Hartono. Masih Kamarudin Betai. Lepaskan umpan tarik tadi tetapi diblok dengan baik oleh Hartono. Eri Irianto sekarang. Yusuf Eko Dono. Lemparan ke dalam untuk Persebaya. Jackson Tiago. Tidak cermat Jackson. Masih ada Anang Maruf. Mursyid Effendi sekarang. Yusuf Eko Dono. Jackson Tiago. Reynolds Peter yang dituju dihalang-halangi oleh Luis Simus. Belakang. Yusuf Eko Dono sekarang. Umpan Yusuf tadi masuknya ditujukan kepada Jackson Tiago tetapi dipotong oleh Andy Hendra Warman. Zhang Babuaken. Joseph Limono sekarang. Coba melewati Hartono. Gagal kali ini Joseph dan melakukan pelanggaran. Eri Irianto sekarang. Reynolds Peter yang dituju. Mitra olahraga nampak kesuksesan Persebaya di babak pertama ini belum mampu menampilkan karakter permainan yang sesungguhnya dengan umpan-umpan pendek yang cepat sementara pelanggaran yang baru saja dilakukan oleh Joseph Limono. Ya, Joseph Limono melakukan pelanggaran dan dipanggil oleh wasit. Nampaknya kartu kuning. Ya, Joseph Limono diberikan kartu kuning dan merupakan kartu kuning pertama dalam pertandingan ini. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh Joseph Limono terhadap kapten kesebelasan Persebaya Eri Irianto. Inilah Joseph Limono, pemain berusia 20 tahun. Ditandu keluar lapangan pertandingan Mitra Olahraga TV Eri Irianto, kapten kesebelasan. Sementara tendangan bebas untuk Persebaya akan dilakukan oleh Carlos Gemelo. Mursyid Effendi, Carlos Gemelo kembali. Offside. Yusuf Eko Dono terperangkap offside. Inilah penerima kartu kuning pertama dalam pertandingan ini, Joseph Limono, Mitra Olahraga TV. Matar Tambunan sekarang. Persija Pusat mencoba membangun serangan. Sementara salah seorang pemain Persebaya tergeletak. Pemain dengan nomor punggung 16 Justino Penhero. Nampaknya dia juga akan ditandu keluar lapangan permainan sehingga dengan demikian sudah dua pemain yang mengalami cedera. Yang pertama tadi adalah Eri Irianto yang juga belum masuk ke lapangan pertandingan kembali, dan Justino kali ini tengah ditandu ke luar lapangan pertandingan Mitra Olahraga. Inilah pelatih Rusdi Bahalwan.
Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana perebutan bola tadi terjadi antara Justino dengan Zhang Babuaken, dan nampaknya tertindih ketika Justino jatuh di lapangan. Anda bisa bayangkan tubuh raksasa dari Zhang Babuaken yang tinggi besar menindih Justino sehingga Justino tadi harus ditandu keluar lapangan pertandingan. Inilah Zhang Babuaken tadi, latar tambunan dituju Dodi Sahetabi, katakan oleh anak baru. Pelanggaran dilakukan oleh Zhang Babuaken, kartu kuning kedua. Terlihat jelas olahraga PT bagaimana Zhang Babuaken tadi mengambil bola dengan kaki yang ya jelas sekali kita saksikan posisi kaki dari Zhang Babuaken yang sangat berbahaya jika membentur kaki Eri Irianto tadi yang sudah kembali memasuki lapangan, sehingga dengan demikian tempat wasit memberikan kartu kuning pada Zhang Babuaken. Persija Pusat sudah menerima 2 kartu kuning, sementara Justino sudah memasuki lapangan pertandingan kembali meski agak kencang-kencang. Jackson Tiago tadi Eri Irianto, masih Eri, Yusuf Ekodono yang dituju, Yanto Ceputra, Joseph Lemono, Amar Tambunan, Dodi Sahetabi, Febriardi Bobiru tadi kembali pada Dodi Sahetabi. Serangan dari Persija Pusat, Zhang Babuaken yang dituju. Febriardi tidak cermat mengontrol bola tadi. Persebaya Surabaya kini melalui Carlos Gemilo yang merupakan pengatur serangan dari kesebelasan Persebaya. Hartono, Jackson Tiago yang dituju terlalu tajam. Luis Simus, dicuri tadi bola oleh Jackson Tiago dari kaki Luis Simus, dan tendangan penjuru bagi Persebaya di olahraga. Inilah Luis Simus, salah satu stopper dari kesebelasan Persija Pusat. Carlos Gemilo akan melakukan tendangan penjuru bagi Persebaya, sementara 5 pemain Persebaya berada di kotak penalti Persija. Carlos Gemilo, Eri Irianto, dipatahkan oleh Patar Tambunan Persija Pusat kali ini. Dodi Sahetabi, pemain kelahiran Ambon usia 28 tahun yang juga pernah bermain untuk Persija Timur. Febriardi Bobiru, cukup bagus kerjasama Joseph Limono sekarang. Kamarudin Butai, kecepatan dari Kamarudin Butai yang sebetulnya merupakan senjata dia ini sudah mulai hilang. Carlos Gemilo, Persebaya coba melakukan serangan tapi pelanggaran dilakukan oleh Joseph Limono. Hartono sekarang, Jackson Tiago, ala umpan Jackson. Zhang Babuaken yang harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Joseph Limono yang dituju, di sana ada Hartono. Anang Maruf sekarang, Carlos Gemilo. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Zhang Babuaken. Yusuf Ekodono sekarang, salah umpan Jackson Tiago. Salah pengertian dilakukan oleh 2 pemain Persija Pusat Mitra Olahraga ketika ingin menghalau serangan atau bola dari kaki Yusuf Ekodono tadi. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan. Sementara Persija Pusat
melakukan serangan offside Joseph Lemono. Inilah Joseph Lemono, pemain asal Kamerun yang ditransfer oleh kubu Persija Pusat Mitra Olahraga dengan bebas transfer dan digaji sekitar 2.200.000 per bulannya. Kennedy sekarang dihalau tadi oleh Lucius. Joseph Lemono, Mulyanto Ciputra. Joseph Lemono kembali, dihalang-halangi oleh Anang Maruf. Zhang Baboaken yang dituju tetapi tidak terjangkau lagi. Carlos Gemelo, Yusuf Ekodono, Eri Irianto, Reynold Peter yang dituju. Ragu-ragu penjaga gawang Zhang membalau tadi untuk maju ke depan, sehingga libero Andy Hendra Warman harus melakukan sliding tackle. Dalam tayangan lambat kita saksikan Mitra Olahraga TV. Ragu-ragu penjaga gawang Zhang membalau tadi. Tendangan penjuru untuk Persebaya dilakukan oleh Carlos Gemelo. Masih belum berhasil serangan dari kesebelasan Persebaya Surabaya. Eri Irianto tadi, Hartono, Justino Pinheiro, lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Mitra Olahraga Persebaya Surabaya memang nampak sekali belum menemukan penampilan terbaik mereka. Kesalahan umpan dan salah pengertian sering terjadi di antara para pemain, terutama di lini tengah dan lini depan. Sementara itu Persija Pusat kita saksikan membangun serangan lewat Kamarudin Betai. Zhang Baboaken lepaskan tendangan atau memberikan umpan tidak jelas. Ada informasi yang menarik bagi Anda Mitra Olahraga. Zhang Baboaken ini adalah pemain yang di pertandingan ini dijadikan semacam atau diuji keterampilan dan keberaniannya. Apakah dia masih layak untuk dimanfaatkan atau dipakai di kubu Persija Pusat atau tidak. Jadi inilah ajang penentuan bagi Zhang Baboaken untuk bisa bermain di Persija Pusat seterusnya atau hanya sampai pada pertandingan kali ini. Zhang Baboaken sekarang lepaskan tendangan langsung tadi maksudnya Zhang Baboaken, tetapi membentur kaki dari Kennedy. Kennedy sekarang, Mursyid Effendi, Hartono, Yusuf Ekodono, masih Yusuf Ekodono, balik kepada Hartono, Yusuf lagi. Kali ini dipotong oleh Mulyanto Ciputra dan serangan balik dari Persija Pusat lewat Joseph Lemono. Offside yang Baboaken terperangkap offside. Inilah Zhang Baboaken, main yang lebih mirip pemain bola basket dengan tinggi 191 cm Mitra Olahraga. Memang nampak lamban. Tetapi Persija Pusat tidak memiliki seorang striker yang membahayakan, sehingga kehadiran Zhang Baboaken ini diharapkan akan mampu mempertajam serangan dari Persija Pusat. Hartono, Persebaya kali ini Reynold Peters, tidak cermata di Reynold Peters. Peluang emas tadi dimiliki oleh Reynold Peters. Mitra Olahraga, inilah Reynold Peters yang mencetak gol penentuan ketika
kesebelasan PON Jawa Timur merebut medali emas pada PON ke-14 yang lalu. Jackson Tiago sekarang lepaskan tendangan. Bagaimana cukup ketatnya lini pertahanan dari Persija untuk menghalau dan menjaga daerahnya mitra olahraga. Mereka menerapkan strategi man-to-man marking atau penjagaan perseorangan, tapi suatu saat juga menerapkan penjagaan daerah atau zonal marking. Inilah Reynolds Peters yang menyanyiakan peluang tadi. Peluang emas dimiliki oleh Reynolds Peters mitra olahraga untuk menjebol gawang Zhang Mambalao, tetapi tidak cermat tadi kontrolnya sehingga dia gagal mengontrol bola dengan baik. Joseph Lemono, Mulyanto Ciputra, Amarudin Betai, bola dibuang oleh Anang Maruf, lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Kembali lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Febriardi Bobihu sekarang. Dodi Saitapi, Atar Tambunan. Cukup bisa mengimbangi permainan dari Persebaya para pemain Persija Pusat di olahraga. Heri Irianto, Yusuf Ekodono, Heri Irianto kembali, Yusuf, Jackson Tiago, Carlos Gemelo, Heri Irianto, kembali salah pengertian terjadi di antara para pemain Persebaya. Mitra olahraga, kami melihat ketidakhadiran 3 pemain pilar Persebaya, yaitu Budi Subiantoro, kemudian juga Khairil Anwar yang mendapat hukuman 2 akumulasi kartu kuning, juga Aji Santoso, cukup mempengaruhi kerjasama antar pemain, di mana Persebaya, para pemain Persebaya nampaknya tidak bisa memaksimalkan kerjasama antar lini, sehingga yang terlihat lini tengah dengan lini depan agak terputus. Seringkali kita saksikan Jackson Tiago dan Reynolds Peters harus menjemput bola atau berada di lini tengah, sehingga dengan demikian sulit untuk mencari peluang bagus untuk menjebol gawang Persija Pusat. Lemparan ke dalam untuk Persija. 37 menit 36 detik pertandingan babak pertama berlangsung 0-0 kedudukan Persija Pusat melawan Persebaya dalam lanjutan kompetisi Liga Kansas Wilayah Barat. Reynolds Peter, Carlos Gemilo sekarang. Carlos Gemilo lagi. Handsball nampaknya Tatar Tambunan sedikit di luar kotak penalti. Dan kalau dalam tendangan bola mati seperti ini dimaksimalkan oleh Persebaya, yang biasanya akan dilakukan kalau tidak oleh Carlos Gemilo, oleh Heri Irianto. Dalam tayangan lambat kita saksikan di olahraga TV bagaimana handsball tadi dilakukan oleh Tatar Tambunan, kapten kesebelasan. Bola dihadapi oleh Carlos Gemelo dan juga Heri Irianto. Perkara pagar hijau dilakukan oleh para pemain Persija Pusat. Heri dan Carlos sudah bersiap-siap. Sementara Yusuf Okododo juga belum dilakukan mitra olahraga. Heri Irianto masih melambung di atas besar gawang Persija yang dikawal oleh Zhang Mambalao. Sementara Dodi Saitapi tadi melakukan konsultasi sejenak, bukan dengan psikolog tetapi dengan penjaga gawang Zhang Mambalao. Dalam tayangan lambat kita saksikan barangkali pandangan Zhang Mambalao terhalang oleh
Dodi Sahetabi. Zhang Babuaken, Kamarudin Bete sekarang. Dodi Sahetabi, Kamarudin lagi, tidak cermat. Mursyid Effendi, Carlos Gemelo, masih Carlos. Mursyid Effendi, Carlos Gemelo, Artono yang dituju. Jackson Tiago, Carlos Gemelo, Jackson Tiago yang dituju. Gagal lagi serangan dari Persebaya Mitra Olahraga. Nampak sekali mereka jarang melakukan aksi individu atau akselerasi, baik Jackson Tiago ataupun Reynolds Peter. Sementara satu pemandangan yang cukup menarik tadi kita saksikan, duel antara Zhang Babuaken dengan Lucino Panhera. Luisimus, Yosef Limono, masih Yosef, lepaskan tendangan spekulasi, jauh sekali dari bidang sasaran. Inilah Yosef Limono. Sudah 3 kali kami mencatat dia mencoba melepaskan tendangan spekulasi dari jarak jauh, tapi ketiganya tidak ada yang langsung mengarah ke gawang. Bahkan tendangan yang ketiga tadi jauh dari bidang sasaran. Yusuf Ekodono sekarang Persebaya coba melakukan tekanan, tetapi agak monoton tekanan yang dilakukan oleh Persebaya dengan umpan-umpan lambung menyilang ke arah gawang. Sementara serangan demikian nampaknya juga dibaca oleh para pemain belakang Persija Pusat yang dikoordinir oleh Andy Hendrawarman. Atar Tambunan kapten kesebelasan. Febriadi Bobi Hutadian dituju tetapi salah pengertian. Yusuf Ekodono, Eri Irianto, Yusuf Ekodono lagi. Posisi Yusuf Ekodono adalah penyerang Mitra Olahraga atau penyerang kedua, second striker. Tetapi nampaknya dalam pertandingan ini lebih berfungsi sebagai gelandang. Reynolds Peter tadi yang dituju lebih dekat pada penjaga gawang Sang Mambalau yang sering sekali membuat aksi-aksi Mitra Olahraga TV. Inilah Zhang Mambalau. Yusuf Ekodono tadi, Reynolds Peters yang dituju. Kita saksikan monoton Mitra Olahraga, bangunan serangan yang dilakukan oleh Persebaya. Carlos sekarang, Reynolds Peters yang dituju, dikawal tidak tanggung-tanggung oleh 2 pemain sekaligus, Andy Hendrawarman dan nomor punggung 18 dari Persija Pusat yaitu Mulyanto C. Putra. Inilah Mulyanto C. Putra, sementara sedang bersiap diri adalah Uston Nawawi yang menggantikan Yusuf Ekodono. Sekali lagi Uston Nawawi nomor 9 menggantikan Yusuf Ekodono nomor punggung 12. Uston Nawawi, barangkali Anda masih ingat Mitra Olahraga, merupakan mantan pemain PSSI Bareti yang juga berasal dari Persebaya Junior. Sebelum berangkat ke Bukit Tafaruni, dia sempat digembleng selama 1 musim kompetisi di Italia untuk mengikuti kompetisi Bareti. Tendangan penjuru untuk Persebaya akan dilakukan oleh Carlos Gemelo. Sementara 5 pemain Persebaya berada di kotak penalti Persija. Jackson Tiago, terlalu tinggi nampaknya bola tadi bagi Jackson Tiago sehingga posisinya sulit untuk melakukan sundulan. Inilah Yusuf Ekodono Mitra Olahraga, pemain berusia 29 tahun yang lahir dan besar di Persebaya, kemudian sempat main juga di kesebelasan
Mitra ketika itu, Mitra Surabaya juga sempat di PSM Ujung Pandang sebelum kembali lagi ke kandangnya Persebaya Surabaya dalam usianya yang 29 tahun. Jack Santiago sekarang, Eri Rianto, Carlos Gemilo, Reno Peter yang dituju, cukup berbahaya Mitra Olahraga TV. Untung di sana masih ada Andy Hendra Warman yang menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Baru saja terjadi kemelut tadi di depan gawang Zhang Mambalau. Serangan kembali dari Persebaya sekarang. Satu tendangan langsung dilakukan tadi oleh Uston Nawawi yang baru saja masuk menggantikan Yusuf Ekodono. Dalam tayangan lambat kita saksikan Mitra Olahraga TV bagaimana kemelut tadi terjadi. Dan penjaga gawang Zhang Mambalau sudah out of position, tetapi Andy Hendra Warman masih menjadi penyelamat bagi timnya dari ancaman kebobolan dari Persebaya Surabaya. Kennedy sekarang. Inilah Luis Simus Mitra Olahraga. Pertandingan sudah memasuki injury time. Kedudukan masih 0-0. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Uston Nawawi, pemain muda berusia 18 tahun. Uston dan Mitra Olahraga bersama dengan itu berakhir pula pertandingan babak pertama antara kesebelasan Persija Pusat melawan Persebaya, di mana kedudukan 0-0. Baiklah, sambil kita menantikan babak